Salam. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, orang tua, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Itulah tema renungan dalam kebaktian malam Natal saat ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seandainya hari itu ada tempat di rumah penginapan, maka tentu Maria tidak melahirkan di suatu tempat yang ada palungannya, yang sering merujuk kepada kandang. Palungan adalah tempat makan hewan, dan bayi itu ditidurkan di situ oleh ibunya. Saya kira hanya itu satu-satunya pilihan yang bisa dipilih oleh orang tuanya, sebab hanya itu tempat yang dipandang layak untuk membaringkan bayi itu. Kain lampin membungkus tubuh bayi itu, sehingga dalam bayangan saya, bayi itu lebih hangat dan dia merasa nyaman tidur di dalam palungan. Anak Allah yang Maha Tinggi, yang kabar kehamilannya disampaikan secara khusus oleh malaikat, yang kelak akan datang sebagai raja, mengapa dia lahir di kandang? Jika kedatangannya sudah dinubuatkan, bahkan kehamilan ibunya adalah kehamilan yang khusus oleh urapan Roh Kudus, kenapa Allah tidak membuka jalan dengan menyediakan satu tempat di rumah penginapan untuk kelahiran itu? Kenapa harus di kandang? Kenapa harus di palungan? Anak Allah yang Maha Tinggi lahir di kandang dan tidur di palungan. Mempertanyakan kandang dan palungan sama dengan kita mempertanyakan kenapa harus Yusuf dan Maria yang menjadi orang tuanya. Dia anak Allah yang Maha Tinggi, kenapa dia datang di tengah-tengah keluarga tukang kayu? Profesi yang tidak dipandang. Allah pasti punya maksud. Semua gambaran itu tentang kandang dan palungan, tentang tukang kayu dan orang desa, menjadi gambaran bahwa realitanya anak Allah yang Maha Tinggi itu datang dalam dunia yang berdosa, yang rapuh karena dosa. Kandang dan palungan serta profesi tukang kayu yang rendah, gambaran dunia yang hina karena dosa. Maka bukan tanpa alasan Allah memilih tempat itu, dan Allah memilih keluarga tukang kayu. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, ada apa dengan dunia sehingga Allah Bapa mengutus putra tunggalnya ke dunia, mengambil rupa manusia dan diam di antara kita? Dunia sudah tercemar oleh dosa. Bangsa bangkit melawan bangsa, penindasan, pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, keserakahan, raja-raja memerintah dengan lalim. Anak Allah yang Maha Tinggi, Dia tidak datang di sana. Itulah sebabnya. Anak Allah yang Maha Tinggi, Dia tidak datang di istana Herodes, atau bahkan di salah satu tempat di rumah penginapan. Dia tidak datang di dua tempat itu. Dia mendapat tempat di kandang dan tidur di dalam palungan dan dalam keluarga tukang kayu. Kenapa? Karena Allah bersolider dengan manusia. Dia datang dalam kerendahan di tengah-tengah kerapuhan manusia. Dia datang bagi mereka yang berdosa
yang hampir hilang pengharapan. Karena itu, gereja tidak bisa bilang kepada orang berdosa, pergilah dan jangan kembali, sebab pengampunan tidak tersedia bagimu. Atau gereja tidak bisa bilang kepada orang yang berbeban berat, pergi dan jangan menyusahkan kami. Tugas gereja adalah mencari mereka yang berdosa dan bawa mereka pulang. Tugas gereja membalut mereka yang terluka, menghibur mereka yang berbeban berat. Domba yang hilang dari kawanan, meskipun cuma 1 ekor, dia berharga. Karena itu sang gembala meninggalkan 99 hanya untuk pergi mencari 1 yang hilang. Sebab ada tertulis, Injil Markus 2 ayat 17, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk mereka yang benar, melainkan untuk orang berdosa. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah bagaimana reaksi para gembala setelah mereka pulang dari kandang. Mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Pertama, karena Allah memilih mereka sebagai orang pertama yang mendapat kabar sukacita. Dan yang kedua, karena mereka melihat apa yang disampaikan oleh malaikat persis dengan apa yang mereka lihat di dalam kandang bayi itu tertidur di dalam palungan. Juru selamat sudah datang. Maka saudara-saudari yang terkasih, di titik mana dalam kehidupan kita yang Allah tidak hadir di dalamnya? Anak-anak sekolah minggu kita bernyanyi, di suka kau ada, di duka kau ada, karena engkau Yesus. Coba ingat-ingat kembali, di titik mana dalam kehidupan kita yang Allah tidak hadir di sana. Akan sangat mudah untuk mengatakan Tuhan Allah hadir dalam kesenangan, Tuhan Allah hadir dalam keadaan yang berkecukupan, Tuhan Allah hadir dalam kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Tapi sangat sulit untuk bilang Allah hadir dalam susah, Allah hadir dalam kekurangan kami, bahkan dalam kehidupan kami yang berdosa. Tapi pengalaman hidup justru membuktikan di titik senang dia hadir, di titik susah juga dia hadir, di titik kita berkecukupan dia hadir. Tapi datang masa di mana kita berkekurangan, di situ juga dia hadir. Dalam kehidupan kita yang benar dia hadir, dan saat kita jatuh dalam dosa dia hadir juga di sana. Saat engkau rapuh karena beratnya beban kehidupan, imanmu hampir rapuh karena susah, kenapa datang bertubi-tubi? Engkau rapuh karena bertahun-tahun menjadi sarjana, tetapi tidak satupun lamaran kerja datang kembali untuk bilang mari pergi wawancara. Harapanmu hampir rapuh karena bertahun-tahun menikah, keturunan belum juga datang. Keyakinanmu juga hampir rapuh karena setiap tahun umur bertambah, tapi jodoh orang lain masih jaga. Kita hampir rapuh, kita manusia lemah, kita mudah rapuh, dan karena itu kita mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah kita kuat. Kita menjadi rapuh, tapi dia tidak. Dia berjuang mengingatkan kita untuk tetap kuat terhadap cobaan, tapi kita mengabaikan. Kita menuruti keinginan dosa, karena betapa nikmatnya cobaan dosa itu. Malam ini, di malam menyongsong perayaan Natal, kita disampaikan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kerapuhan manusia. Rapuh itu sama dengan garing. Dia mudah patah, tidak kuat.
Allah hadir di tengah-tengah dunia yang mudah patah, mudah jatuh ke dalam dosa. Jika dalam dunia yang penuh dosa saja Allah mau hadir, apalagi di hatimu yang merindukan kelepasan, yang merindukan sukacita, Allah juga pasti hadir di sana. Bahkan ketika tidak ada satupun tempat di rumah penginapan, Allah hadir di kandang dan Dia tidur di dalam palungan. Palungan tempat makan hewan itu, Juru Selamat kita tidur di situ. Di sini kita yang hina, dalam kehidupan kita, Juru Selamat tentu juga berdiam di dalamnya. Karena Dia hadir di dunia yang rapuh, maka bukan istana, bukan juga di salah satu kamar di rumah penginapan. Dia datang di kandang, dibaringkan di dalam palungan. Allah bersolidar dengan manusia. Sekarang kita pulang. Nanti sampai di rumah kita renungkan. Saya yang berdosa, dilayakkan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Apa yang saya nantikan selama ini, di dalam iman saya percaya kalau Tuhan bisa menghadirkan Juru Selamat untuk menebus dosa manusia, maka semua yang saya harapkan, kalau sudah tiba waktunya, Tuhan pasti akan berikan. Selamat menyongsong Natal. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.